Di balik cerita yang mengerikan, fakta mengenai proses pembuatan film horor ternyata tidak kalah mengejutkan. Bahkan beberapa orang tidak menyangka kejadian itu terjadi saat proses pembuatan film horor terkenal di dunia. Berikut ini adalah fakta mengenai proses pembuatan film horor terkenal di dunia. Film garapan Wes Craven ini dirilis pada tahun 1972, yang dikabarkan menyebabkan penontonnya ketakutan dan histeris. Film ini mengisahkan mengenai dua remaja setelah menonton konser rock, dan berakhir di tempat yang mengerikan. Mereka sempat dipaksa melakukan hubungan intim, serta perlakuan yang sangat kasar dan penyiksaan yang membuat penonton mual untuk menyaksikannya. Selain itu, cerita di film ini mengenai balas dendam atas kekerasan seksual yang diterima korbannya. Tentu saja adegan-adegan sadis pun banyak menghiasi film ini. Film ini juga membuat mimpi buruk yang terekam di memori para penontonnya. Karena adegan-adegan sadis itu, akhirnya poster di film ini pun diberi peringatan untuk para penontonnya, yang menyebutkan secara berulang-ulang bahwa ini hanya film. Keep repeating to yourself, only a movie. Only a movie. Film ini juga diproduksi kembali pada tahun 2009 dengan judul serta cerita yang sama dan gambar yang lebih baik. The Exorcist merupakan salah satu film horor klasik legendaris yang mengerikan. Film ini diadaptasi dari novel tahun 1971 dengan judul yang sama, karya William Peter Blatty, dan disutradarai oleh William Friedkin. Selain jalan ceritanya yang menegangkan, selama proses syuting pun tidak kalah menegangkan. Banyak sutradara dan pemain yang menolak terlibat di film ini. Dikhawatirkan The Exorcist dikutuk. Setelah penayangannya, film ini juga membuat kehebohan. Beberapa penonton dilaporkan pingsan ketika menonton film tersebut. Salah seorang pemeran utamanya mengalami kejadian saat proses syuting. Ia tertabrak motor dan menyebabkan cedera yang cukup berat. Selama proses pembuatan film, sutradara menggunakan cara yang tidak biasa, yang termasuk dalam kategori penyiksaan terhadap para pemainnya. Sutradara sempat menyebabkan aktor terjatuh hanya untuk mendapatkan suara teriakan mengerikan. Bahkan sempat menampar seorang pemain agar membuat wajah sang aktor terlihat ketakutan dan menderita. The Grave yang tayang pada tahun 1996 silam menyisakan cerita misteri selama proses pengambilan gambarnya. Cerita mengenai 4 penyihir remaja itu nyaris terjadi di dunia nyata selama proses syuting. Apalagi sang sutradara Andrew Fleming memang menyewa penyihir asli untuk menunjukkan ritual perdukunan kepada para pemain. Akhirnya, bacaan hingga mantra pun dilakukan untuk menghidupkan film. Salah seorang anak yang ikut dalam film ini mengalami cedera. Sebuah kabar menyebutkan dia terluka akibat serangan roh halus. Film kanibal asal Italia yang disutradarai oleh Ruggiero Deodato dan ditulis oleh Gianfranco dirilis pada tahun 1980. Ini merupakan karya paling kontroversial sepanjang masa.
film ini menampilkan hal paling mengerikan yang pernah dibayangkan manusia. Kekerasan seksual, penyiksaan, pembunuhan, hingga kanibalisme. Akibatnya sang sutradara sempat ditangkap karena disangka melakukan pembunuhan demi film ini. Namun tuduhan tersebut dihapus setelah melihat semua pemainnya dalam kondisi baik-baik saja. Penonton yang menyaksikan film ini rata-rata langsung merasa mual, selalu teringat dengan adegan kekejaman di film tersebut. Selain itu, beberapa dari mereka dilaporkan mengalami mimpi buruk setelah menyaksikannya. Bahkan cuplikan film kanibal ini sudah memberikan kengerian yang tampak nyata. Akhirnya film ini pun dilarang ditayangkan. Look at me, Damien. Film karya Richard Donner yang mengisahkan tentang seorang anak yang disebut Antikristus. Film ini tayang pada tahun 1976 silam. Kemudian dibuat ulang oleh sutradara John Moore dan tayang pada tahun 2006. Selama proses pembuatan film The Omen, beberapa kesialan disebut-sebut menimpa kru dan para pemainnya. Pada film klasiknya, pemeran utama Gregory Peck yang sempat mengalami musibah saat seorang anaknya meninggal dunia. Kemudian kesialan juga menimpa seorang kru yang mengalami kecelakaan nyaris merenggut nyawanya. Bahkan pesawat yang ditumpangi penulis naskah tersambar petir. 8 jam kemudian, pesawat yang membawa sutradara dan pemain utamanya juga mengalami kejadian serupa. Gentlemen! The shit out of me. Kill him! Kali ini fakta mengerikan terjadi bukan karena hal gaib, tapi kecelakaan dalam syuting. Dalam film The Crown yang diperankan oleh Brandon Lee, sang aktor tewas. Baru berusia 28 tahun, Brandon Lee meninggal akibat peluru yang digunakan untuk syuting The Crown yang rilis pada tahun 1994. Kematian Brandon Lee adalah sebuah kenyataan pahit mengenai kecelakaan dalam penggunaan peluru hampa di industri perfilman Hollywood. Hal ini terjadi karena amunisi palsu yang digunakan dalam syuting film The Crown tersebut hanya dikosongkan dari bubuk mesiu. Namun alat syuting masih menggunakan proyektil peluru yang terpasang di amunisi. Brandon Lee meninggal karena primer di selongsong peluru yang digunakan masih dapat memicu ledakan kecil yang cukup untuk mendorong peluru keluar dari senapan. Akibat tembakan dalam jarak dekat yang mengenai bagian dada dari Brandon Lee. No, this is not your house. What do you make of that voice? Calling me Janet. What did you do? Ketika kalian menonton film The Conjuring 2, pasti sudah merasakan suasana horornya bahkan dari detik pertama. Get back to bed, the lot of you! My house! Tapi mungkin banyak yang belum tahu bahwa suasana di lokasi syuting The Conjuring 2 jauh lebih horor ketimbang di filmnya. Selain banyak kejadian mistis yang berlangsung selama proses syuting, kejadian aneh pun menimpa salah satu tokoh utamanya, yakni Vera Farmiga yang berperan sebagai Lorraine Warren. Saat sedang melakukan riset mengenai karakternya di Conjuring 2,
ia diajak berbincang oleh sang sutradara James Wan dan refleks menutup laptopnya. Akan tetapi saat membuka laptopnya kembali, Vera terkejut karena menemukan 3 tanda cakaran yang melintang di sepanjang layar laptopnya. Dan dikarenakan banyaknya hal janggal yang terjadi setelah selesai syuting yang dilakukan, berbagai ritual pengusiran hantu pun dilakukan oleh para pemuka agama. Hal ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi rasa takut kru dan para pemain. In the name of the Father, and of the Son. I condemn you back to hell! Itulah beberapa fakta mengerikan mengenai proses di balik pembuatan film horor yang terkenal di dunia. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video MV information lainnya.